Jadi ya kalau ingin tahu ya tentu harus kita lakukan asesmen terkait bagaimana kerinduan dia kepada bapaknya, kemudian kerinduan pada ibunya, termasuk juga kejelekan kedua-duanya. Biasanya kita lakukan asesmen gitu ya. Hah? Nyanyi. Anaknya mau nyanyi katanya. Dia di hamil. Oke. Tapi Pak Jasra, Ya. boleh dikasih tanggapan nggak sih bahwa mungkin ada beberapa public figure yang mengalami pisah atau perceraian gitu yang sebenarnya udah punya anak begitu. Nah, dampak sebenarnya kalau Bapak sendiri memandang ada orang public figure itu melarang anak bertemu dengan bapaknya atau ibunya setelah pisah, itu seperti apa sih kalau dari KPAI? Ya, pertama di Undang-Undang Perlindungan Anak kita disebutkan bahwa setiap anak berhak dekat dan mengetahui siapa orang tuanya. Kemudian di undang-undang itu juga menyebutkan bahwa setiap orang tua gitu ya, harus melindungi, memberikan pendidikan karakter, kemudian mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Ya. Nah, saya kira peran ini kan harus diwujudkan secara bersama gitu ya. Nah, bagi kita di KPAI tidak ada istilahnya mantan anak gitu. Walaupun ada istilah mantan istri dan mantan suami. Jadi anak ini tentu tanggung jawab dunia dan akhirat, dan oleh sebab itu perceraian dari atau situasi perceraian dari keluarga, kita berharap tidak ada dampak terburuk bagi anak, karena beberapa kasus yang juga kita lihat gitu ya, bahwa dampak perceraian ini sangat luar biasa pada dampak psikis anak gitu ya, dan itu memang terasa bagi anak. Katakanlah anak-anak yang sudah mulai bisa berdialog, tentu dia akan bertanya kemana bapak dan ibunya gitu ya. Kemudian yang kedua, anak yang sudah katakanlah sudah memiliki media sosial, tentu dia akan melihat percakapan di media sosial, apalagi antara bapak dan ibunya saling menjelekkan dan seterusnya. Jadi saya kira ini akan menjadi dampak, dan bahkan ketika anak ini menempuh pendidikan, tentu teman-temannya akan bertanya gitu ya, terkait situasi keluarga yang dialami oleh anak tersebut. Kalau dampak sosialnya sendiri boleh biasanya menemui kasus-kasus seperti ini seperti apa, mungkin jadi insecure atau pendiam atau bagaimana, mungkin boleh diceritakan? Iya, jadi anak-anak yang katakanlah sudah balita ya, itu dia akan bertanya gitu terkait di mana orang tuanya, kenapa katakanlah tidak pernah melihat gitu ya. Kemudian mungkin saja dia akan bertanya, bisa nggak saya bertemu dengan ibu saya atau bapak saya gitu yang sudah bercerai itu gitu ya. Nah, dampak sosial lain sebetulnya tentu bagi netizen karena kan tokoh public figure ini pasti ada pengikutnya ya, yang tentu ada pro dan ada yang kontra gitu ya. Nah, kita melihat public figure yang mengalami perceraian dan memiliki anak, kadangkala anak menjadi sasaran bully di media sosial gitu ya. Dan ini tentu akan menjadi dampak buruk bagi anak, apalagi misalnya jejak digital ini kan nggak bisa dihapus gitu ya. Nah, kita sering melihatlah di mana orang tua yang tidak bijak memposting pertengkaran hebat itu dan juga memposting anaknya dan seterusnya gitu ya. Nah, dampak lain tentu jangka panjang tentu ini akan mempengaruhi terkait pertemanan anak-anak dengan teman-temannya di sekolah, di lingkungan gitu ya. Karena peran bapak dan ibu ini kan tidak bisa digantikan ya, dia saling melengkapi gitu ya. Peran bapak tidak bisa digantikan oleh ibu dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi bagi KPAI sebetulnya ingin jangan sampai orang tua bercerai gitu ya.
Karena data menyebutkan ada sekitar 500.000 ya keluarga kita bercerai setiap tahun gitu. Dan ini tentu akan menjadi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti sebenarnya tidak dibenarkan ya kalau misalnya setelah perpisahan terus tidak memperbolehkan bertemu dengan anak gitu ya Pak? Ya karena itu tadi tidak ada istilahnya mantan anak ya. Anak itu punya hak untuk dekat dengan bapaknya, dekat dengan ibunya gitu ya. Jika terjadi saling saling tidak mau memberikan akses kepada anak, KPAI punya tugas sebetulnya kalau memang dilaporkan untuk kita siap melakukan mediasi. Ya mediasi itu para pihak, pertama untuk menurunkan ego untuk kepentingan terbaik bagi anak. Lalu yang kedua, jika ingin mengasuh secara bersama, ya mungkin bisa bergantian gitu ya. Dalam seminggu itu hari apa mungkin di ayah, kemudian hari berikutnya di ibu. Kemudian bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing, pola komunikasi yang dibangun gitu ya. Jangan sampai pertengkaran hebat itu berada di depan anak, apalagi saling menjelekkan pasangan gitu ya. Yang itu tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita gitu ya. Karena sekali lagi bagaimanapun juga bapak dan ibu adalah kedua orang tua yang tentu anak memiliki hak untuk diasuh. Pak, dari beberapa tulisan itu kan sudah jelas ada beberapa kasus tentang dampak mental terhadap anak atau perkembangan gitu ya. Cuman kalau misalnya ada itu anak yang merasa bahwa sebenarnya baik-baik aja dia tinggal dengan satu orang tua, ibu aja atau bapak saja, itu gimana sih memandangnya? Iya, jadi kalau ingin tahu ya tentu harus dilakukan konseling ya, di asesmen oleh psikolog apa iya pendapat itu bahwa dia senang dengan ibu atau sebaliknya gitu ya. Karena kalau dalam kasus yang kita hadapi ketika keluarga bercerai kemudian minta mediasi itu akses bertemu dengan anak, itu biasanya kita lakukan asesmen pada anak gitu, terutama terkait bagaimana pendapat anak kepada kedua orang tuanya. Dan itu memang terungkap gitu, bagaimana harapan kepada ibu, bagaimana harapan kepada bapak gitu ya. Yang kita tangkap adalah anak ini pengen ibu dan bapaknya ini memberikan kasih sayang yang semaksimal mungkin gitu ya. Jadi ya kalau ingin tahu ya tentu harus kita lakukan asesmen terkait bagaimana kerinduan dia kepada bapaknya, kemudian kerinduan kepada ibunya, termasuk juga kejelekan kedua-duanya. Biasanya kita lakukan asesmen gitu ya. Misalnya dia tidak pengen masing-masing pasangan saling menjelekkan gitu ya. Atau mungkin dia tidak pengen karena karena sudah bercerai ya mungkin ada kekasih baru dan seterusnya, anak itu tidak pengen melihat itu gitu, misalnya gitu ya, karena usianya masih anak dan seterusnya, dan itu kan butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi dampak luasnya sangat luar biasa gitu ya, terkait perceraian ini tidak hanya kepada bapak ibunya tapi juga kepada anak. Nah biasanya kita juga memohon kepada keluarga besar gitu ya untuk saling menjaga ya, walaupun ibu bapak dari orang tuanya sudah berpisah, tapi tetap bagaimana curahan kasih sayang keluarga besar ini tetap diberikan kepada ananda yang sesungguhnya dia butuh itu ya, daripada pertengkaran-pertengkaran yang sesungguhnya tidak penting bagi anak. Berarti dengan pernyataan seperti itu tidak bisa langsung dipercaya, tapi harus ada cross check selanjutnya begitu ya Pak ya untuk anak. Iya tentu ya, salah satu prinsip anak itu kan mendengarkan pendapat anak atau suara anak. Nah biasanya mendengarkan atau suara anak itu kalau melalui psikolog itu akan terbuka gitu ya. Artinya di luar orang tuanya nggak ada di situ, kemudian para profesi ini juga melihat lebih jauh gitu, bagaimana situasi lingkungan, bagaimana interaksi bapak dan ibunya, bagaimana pandangan dia gitu, bagaimana pendapatnya tentang keluarga gitu. Itu akan terungkap. Nah biasanya kalau ini diajukan ke kita, maka di sesi mediasi akan kita bacakan. Jadi biar bapak ibu yang bertengkar hebat ini dia tahu apa sih sesungguhnya pandangan anak terhadap mereka gitu ya. Biar mereka juga mengerti dan juga mengetahui dan menjalankan harapan-harapan anak itu gitu ya.
Karena bagaimanapun juga ya tentu orientasi kita bagaimana memastikan tumbuh kembangnya, kepentingan terbaik bagi anak, suara anak gitu ya. Yang saya kira kalau ini bisa dipenuhi maka Ananda ini kan bisa mendapatkan tumbuh kembang secara optimal. Gitu. Kayaknya itu aja Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Dari kantor tadi? Iya, dari kantor. Dekat sini. Silakan minum. Dikasih deh, dikasih minum. Mau ambil stok shootnya Bapak. Iya, iya. Kalau mau berkegiatan Oh mau iya, ambil stok shoot aja. sambilnya. Iya. Kalau sini. Enggak ditinggal kalau sini. Oh, Ada agenda lagi Pak di sini. Tadi kan sih yang TV kayaknya juga soal artis kali. Lagi ini ya, lagi. Lagi